Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Bertemu lagi dengan mapel tematik. Hari ini Bu Anida akan menjelaskan tentang tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, muatan mapel IPS. Kalian sudah melihat gambar peta ASEAN di samping yang terdiri dari 10 negara ya anak-anakku. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama ASEAN pada bidang sosial budaya dan juga dalam bidang kerjasama yang lainnya. Hari ini, Bu Anida akan menjelaskan tentang kerjasama Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pembelajaran 1. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia atau yang kita kenal dengan SDM yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Ini adalah tujuan utama dari kerjasama anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh kerjasama yang sudah dibentuk saat ini ada beberapa. Salah satunya adalah 1. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009 berhubungan dengan pendidikan. Kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Dan yang ketiga adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Jadi pertukaran pelajar ini sampai sekarang juga masih dilaksanakan. Ini adalah salah satu contoh kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat-ingat ya anak-anakku. Pembelajaran 5. Tujuan kerjasama ASEAN. Secara lebih terperinci, tujuan kerjasama ASEAN dibagi menjadi 6 karakter utama. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik dan administrasi. Keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana, transportasi, komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota ASEAN. Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional lainnya. Jadi tujuan kerjasama ASEAN ini sangatlah lengkap dan mencakup beberapa aspek ya anak-anakku. Silahkan dihafalkan kata kuncinya saja. Manfaat kerjasama ASEAN yang lainnya adalah menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota.
Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan lain-lain. Ya, jadi menumbuhkan rasa toleransi. Kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN. Kalau yang paling terkenal itu di Indonesia adalah tari kecak dari Bali. Semua negara di ASEAN pasti tahu itu. 3. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Karena kita bagian negara berkembang di Asia Tenggara, kita bersatu untuk menjadi negara-negara kawasan yang kuat dan tidak terpengaruh dengan negara luar. Seperti itu. Selanjutnya, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Semakin kenal, semakin paham, ya banyak investor yang mempercayakan untuk investasi. Selain itu, manfaat yang selanjutnya adalah semakin luasnya pasar internasional. Kalian apabila mempunyai produk yang bisa dijual tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa dijual di pasar luar negeri. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, dan meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Anak-anakku perlu tahu bahwa teknologi di negara lain dan di negara kita itu berbeda. Ada negara yang sudah dapat membuat robot, menciptakan pesawat tempur dan lain sebagainya, tapi pada negara lain juga belum tentu sudah bisa. Jadi adanya kerjasama ini agar perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di ASEAN dapat merata. Seperti itu ya. Ini adalah peta pikiran kerjasama ASEAN. Ada sikap dan ada juga tujuan. Kerjasama ASEAN dibagi menjadi 4 hal yang sebelumnya sudah Bu Anida jelaskan. Sosial, budaya, politik, dan juga iptek. Bu Anida akan mengulasnya ulang. Untuk di bidang sosial, menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Tujuan atau manfaatnya untuk apa, Bu? Untuk mengatasi masalah perkembangan penduduk, ya, seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah bidang budaya. Contoh kerjasamanya adalah menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. Tujuannya, manfaatnya apa? Memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara ASEAN. Sedangkan yang di politik, salah satunya kerjasamanya adalah mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara ASEAN yang tujuan dan manfaatnya untuk meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Sedangkan di bidang iptek yang barusan Bu Anida jelaskan, contoh kerjasamanya adalah mengadakan pertukaran pelajar. Yang manfaatnya apa, Bu? Sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Anak-anakku, itu adalah contoh sedikit tentang kerjasama ASEAN dan peran Indonesia dalam 4 bidang: sosial, budaya, politik, dan iptek. Contoh kerjasama lainnya itu lebih banyak. Kalian bisa eksplor untuk mencari tahu, boleh di buku dan boleh di internet. Begitu ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Anida berharap kalian dapat memahami apa yang sudah Bu Anida jelaskan. Sampai bertemu lagi di pelajaran tematik. Bu Anida tutup.
kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.